نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jemaah salat Jumat khususnya yang hadir di Masjid Al-Muslimun Jalan Mahligai rahimahumullah, syukur kita kepada Allah pada saat ini kembali dapat menghadiri Jumat keempat di bulan Agustus 2023. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap kita mendengarkan azan Jumat, terbayang di dalam ingatan kita salah satu surah, yang surah itu juga dinamai dengan surah Al-Jumu'ah, di mana Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah, apabila dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila zikrillah, segera dipenuhi. Wazarul bai', dan tinggalkan aktivitas jual beli, karena ayat ini turun di Mekah dan Mekah adalah pusat perdagangan di samping pusat peribadatan. Maka maksud dari ayat ini adalah kita harus sejenak meninggalkan aktivitas duniawi kita untuk segera masuk ke masjid dalam rangka melaksanakan salat Jumat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Ayat ini atau ayat ke-9 dari surah Al-Jumu'ah ini menegaskan bahwa kehidupan kita di dunia ini mungkin dapat kita bagi dua. Yang pertama, aktivitas kita yang bersifat duniawiyah. Yang kedua, aktivitas kita yang bersifat ibadah atau ukhrawiyah. Yang duniawiyah harus kita tinggalkan untuk sementara. Mungkin tokonya, warungnya ditutup dan sebagainya. Aktivitas pekerjaan kita juga sebagai apapun profesi kita tinggalkan, dan kemudian kita masuk ke masjid untuk melakukan aktivitas ukhrawiyah. Dan itu harus kita lakukan tiap hari. Jadi tidak ada hari tanpa dua aktivitas ini. Oleh karena itu beruntunglah bagi kita yang mampu memenuhi panggilan azan Jumat ini. Ini pada mulanya Jumat saja. Pada panggilan-panggilan azan yang lain tidak disebutkan di dalam surah ini. Karena surah ini terkait dengan aktivitas masyarakat Mekah yang memang pekerjaan duniawiyah dalam hal berdagangnya mungkin memerlukan waktu yang lebih panjang daripada peribadatan mereka, sehingga sepertinya sholat-sholat yang lain seperti tidak disinggung di dalam surah ini. Walaupun demikian, secara berangsur-angsur kemudian Nabi SAW menegaskan, bukan hanya Jumat sebenarnya, maka pada setiap sholat yang dilaksanakan lima kali dalam sehari semalam, ketika azan dikumandangkan, maka kita pun juga harus meninggalkan aktivitas duniawiyah kita. Maka Rasulullah SAW misalnya dalam beberapa riwayat menegaskan, siapa yang berwudu kemudian dia berjalan menuju masjid untuk memenuhi panggilan azan, maka pada setiap langkah yang dia ayunkan diberikan kebaikan, dan pada langkah yang sama dihapus kejahatan, dihapus dosa-dosanya. Kemudian ketika dia masuk ke masjid, tidak ada yang diinginkannya kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka selama dia berada di tempat ibadah tersebut, kata Rasulullah, malaikat mendoakan, Allahumma firlahu warhamhu wa tub alaih. Ya Allah, ampunilah orang ini
berikanlah rahmat kepada orang ini dan terimalah taubatnya. Oleh karena itu, dengan semangat Jumatan seperti ini, maka semangat kita memenuhi panggilan azan di 4 waktu selainnya atau di 5 waktu selainnya selain hari Jumat, asarnya, maghribnya, isyanya, subuhnya, zuhurnya, dan seterusnya, harus kita perhatikan kalau kita menginginkan kehidupan kita ini sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan kita atau pemenuhan kita terhadap tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah mahar kehidupan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Karena Allah lah yang paling tahu tentang apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Karena Allah lah yang menciptakan manusia, maka Allah lah yang lebih tahu apa yang semestinya dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, istilah bid'ah sebenarnya bukan hanya menyalahi sunnahnya, tetapi bid'ah dalam pengertian yang lebih umum adalah kita menyalahi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mengabaikan panggilan azan yang dikumandangkan selama 5 kali. Bahkan di beberapa negara azannya bukan 5 kali tapi 6 kali, bahkan 7 kali untuk hari Jumat. Karena pada hari Jumat pun ada azan awal sebelum azan Jumat dikumandangkan, dan subuh juga ada azan awal yang di beberapa wilayah itu ada yang dilaksanakan setengah jam sebelum waktu subuh tiba, bahkan juga ada yang 1 jam sebelum waktu subuh tiba. Itu menunjukkan bahwa panggilan azan dikumandangkan dalam rangka mengingatkan kita bahwa kita harus melengkapi aktivitas hidup ini dengan sebaik-baiknya, yaitu menyeimbangkan antara aktivitas duniawiyah, pekerjaan profesi kita masing-masing, dan panggilan atau ibadah ukhrawiyah, yaitu melaksanakan sholat berjamaah di berbagai tempat, masjid ataupun mushola. Mudah-mudahan semangat Jumat ini tetap akan kita laksanakan di luar Jumat. Yang kalau kita lihat di Banjarmasin ini sudah ada beberapa masjid misalnya yang subuhnya itu masyarakat sholatnya itu jamaahnya itu sudah mendekati seperti zuhur, seperti Masjid Al-Jihad misalnya dan beberapa masjid yang lain, itu subuhnya itu sudah mendekati zuhurnya, subuhnya mendekati Jumatnya, meskipun belum sepenuhnya. Mungkin hanya di Masjidil Haram, baik di Madinah atau di Mekah yang full, tidak ada bedanya antara sholat Jumat dengan sholat subuh, dengan sholat zuhur, asar, dan sebagainya. Mudah-mudahan kita juga bisa secara berangsur-angsur meramaikan masjid dan mushola untuk melaksanakan ibadah seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim innahu jawadul karim innahu rahufur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu qamadan jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله أقيموا الصلاة